Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya Nugroho. Pada kesempatan kali ini, kita mau melanjutkan pembelajaran kita tentang algoritma dan pemrograman. Saat ini kita mau membahas tentang konsep boolean, operator logika, dan kondisi pemrograman. Ada 4 topik yang akan kita bahas pada waktu kali ini, teman-teman. Pertama ada konsep boolean itu sendiri, kondisi if, elif, dan else, serta kita akan membahas tentang kombinasi kondisi, lalu beberapa flowchart sederhana. Nah, kita masuk ke boolean. Apa itu boolean, teman-teman? Poin pentingnya, boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Nah, boolean itu sendiri adalah dasar dari pengambilan keputusan dalam pemrograman. Contohnya, saklar lampu sama dengan on atau off. Yang on adalah true, sedangkan off adalah false. Lalu kita masuk ke operator logika. Terdiri dari and, or, dan not. And berarti hasil true jika kedua kondisi terpenuhi atau benar. Contoh, 5 lebih besar dari 3 dan 10 lebih kecil dari 20 akan menghasilkan nilai true. Namun jika contohnya menjadi 2 lebih besar dari 3 dan 10 lebih kecil dari 20, maka akan menghasilkan nilai false. Or akan menghasilkan nilai true jika salah satu kondisi benar, teman-teman. Contohnya 5 lebih 5 kurang dari 3 atau 10 lebih kecil dari 20. Nilainya akan menjadi true karena 5 lebih besar dari 3, teman-teman, bukan lebih kecil. Namun karena ada kata or yang dimana 10 kurang dari 20, maka hasil akan menunjukkan nilai true. Sedangkan not sedikit berbeda, teman-teman. Not memiliki fungsi membalik nilai boolean. True menjadi false dan sebaliknya false menjadi true. Contoh, not 5 lebih kecil daripada 3, yang seharusnya hasilnya menjadi false, namun jika kita menambahkan operator not, maka hasilnya akan jadi true. Nah, lalu kita masuk ke kondisi if, kondisi elif, dan kondisi else. Kondisi if. Kondisi if itu kita gunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisinya terpenuhi. Contoh, nilai sama dengan 80. If nilai lebih besar sama dengan 75, maka akan memunculkan kata lulus. Yang kedua, kondisi elif. Kondisi else if itu digunakan untuk menangani beberapa kondisi bertingkat. Contohnya, if nilai lebih besar sama dengan 85, print nilai A. If nilai lebih besar sama dengan 70, print nilai B. Else, print C. Kondisi else. Else itu menangani kasus ketika kondisi if tidak terpenuhi. Contoh, jika if nilai lebih besar sama dengan 75, print lulus. Else, print coba lagi. Yang artinya, jika nilai di bawah dari 75, maka atiran akan muncul output coba lagi. Nah, ada beberapa kombinasi kondisi, teman-teman. Contohnya, usia sama dengan 20, memiliki KTP sama dengan true. Usia lebih besar sama dengan 17 dan memiliki KTP, print boleh buat sih. Artinya, teman-teman, kombinasi kondisi ini adalah gabungan beberapa kondisi menggunakan or dan not. Nah, kesimpulannya, teman-teman, boolean adalah dasar dari logika pemrograman.
Lalu kita bisa menggunakan if, elif, dan else untuk pengambilan keputusan, menggunakan operator logika and or not untuk memperluas fleksibilitas kondisi, serta flowchart yang akan membantu memvisualisasikan alur pemrograman yang akan saya jelaskan di selanjutnya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Maka selanjutnya kita akan langsung coba praktek konsep boolean, kondisi if, elif, dan else dalam Scratch dan Python. Oke, kali ini teman-teman kita akan mensimulasikan konsep boolean, kondisi if, elif, dan else di dalam Scratch. Oke, mari kita buat dulu bloknya. Events. Lalu kita mengambil blok variables. Kita bisa membuat blok variable phone name. Kita bisa ganti phone name. iOS. Lalu kita pergi ke blok C. Kita ke blok C sudah, lalu kita pergi ke blok boolean yang ini teman-teman. Lihat, kita mau mengambil ini boolean ditandai dengan blok yang berbentuk segi 6 teman-teman. Lalu ini bisa kita tambah variabel name. Ini kita ganti dengan Android. Jika kita run, akan menghasilkan nilai false teman-teman, karena di sini kita men-set phone name menjadi iOS, namun di sini phone name sama dengan Android. Jika kita ganti Android menjadi iOS, kita run, maka kondisi di sini akan menjadi true teman-teman. Oke, bagaimana jika kita tambahkan variabel lagi, number of people. Mau mengganti variabelnya menjadi 21. Oke, kita mau blok C kembali. Kalau blok boolean, number of people jadi 50. Jika kita run, itu akan menjadi false. Kenapa teman-teman? Di sini true, kondisi di sini true, namun di sini kondisi di sini false. Karena 21 itu tidak lebih dari 50. Kita taruh di sini 20, maka kondisi akan jadi true teman-teman. Oke. Nah, kita juga bisa membuat seperti ini teman-teman. Kita masuk ke blok operator logika, kita tambahkan kondisi ini, lalu kita berikan lagi number of people kecil dari 50 dan lebih besar dari 20. Kita buat di sini 13. Maka kondisi akan menjadi false teman-teman. Namun jika kita masukkan di sini menjadi 36, kondisinya akan menjadi true karena 36 lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 50.
Jika kita tambahkan 67, maka kondisi akan menjadi false, teman-teman. Nah, ini juga kita bisa ganti dengan operators or ya, or, namun ini kita ganti menjadi phone names. Oke, kita taruh ini. Sebentar. Kita tidak akan menggunakan blok yang kurang dari lebih dari, namun kita menggunakan blok sama dengan ya, teman-teman. Nah, taruh di sini. Oke, buat phone name sama dengan iOS, sedangkan ini Android. Jika kita jalankan, kondisi akan menjadi true karena blok mengeksekusi dari sini apakah phone sama dengan iOS. Jika iya, maka benar, namun jika salah akan ke OR. Jika phone name sama dengan Android salah, maka kondisi akan salah. Kita lihat ya, Windows, phone name sama dengan Windows, maka kondisi akan false karena phone name di sini sama dengan iOS yang tidak relevan dengan Windows, serta lanjut ke blok selanjutnya, phone name sama dengan Android juga tidak sama, maka kondisi akan muncul false, teman-teman. Oke, bagaimana jika kita taruh Android? Nah, kondisi juga akan true, teman-teman, karena salah satu kondisi yang ada di blok OR terpenuhi, makanya kondisinya menjadi true. Kita juga bisa membuat dengan menggunakan not. Gunakan phone name sama dengan feed. Coba teman-teman tebak apa yang akan output yang keluar dari toko kucing ini. Seharusnya true ya kan? Jika kita run, maka akan menjadi false, teman-teman. Karena apa? Karena ada tambahan kata variabel not di sini. Kita ganti ini menjadi iOS, maka kondisi akan menjadi true, teman-teman. Berkebalikan dengan jawaban yang seharusnya. Oke. Oke. Bagaimana jika kita menggunakan blok n? Maka kita bisa membuat phone name di sini sama dengan i. Kita bisa ganti variabel ya. Kita menggunakan variabel number of people. Oke. Kita ganti menjadi 34. Dan ini 67. Apa yang terjadi, teman-teman? Kondisi akan jadi false. Mengapa? Karena number of people di sini sudah benar sama dengan 67 sesuai dengan variabel. Namun, di kondisi yang kedua number of people sama dengan 34. Maka dari itu kondisi akan menjadi false. Karena kondisi n akan menjadi true jika kedua kondisi sama-sama memenuhi, teman-teman. Jika kita ubah ini juga menjadi 67, maka kondisi akan menjadi true, teman-teman. Oke. Nah, bagaimana jika kita menggunakan kondisi if dan else? Kondisi if dan else bisa kita gunakan dengan cara seperti ini, teman-teman. If number of people lebih dari 50, maka akan mengatakan oke. Mulai. Nah, kalau kucing akan mengeluarkan output oke karena number of people di sini yang dimana 67 itu lebih besar dari 50, teman-teman. Namun jika kita ganti menjadi 35, maka toko kucing ini tidak akan mengeluarkan output apa-apa, teman-teman.
adalah kondisi if. Jika kita menggunakan kondisi if else, maka beda lagi teman-teman. Sini kita mau, jika number of people lebih dari 50, ia akan mengatakan oke. Namun jika ia else, maka akan mengatakan oke. Kita setting number of people to 35, maka terang akan melakukan output not okay. Namun jika kita ubah menjadi di atas 50, 59, maka output si kucing akan melakukan kata oke. Nah, kita saat ini juga mau menggunakan kata if. Itu di mana? Itu di sini. Kita gunakan lalu kita variable number of people. Kita mau bilang oke. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan kata if kembali di sini teman-teman, ataupun kata if else. Nah, ini akan menjadi else if teman-teman. Lalu jika kita buat variables number of people, kita buat di sini adalah 25, buat di sini adalah 100, maka dia akan print perfect. Namun jika else, kita bisa buat not okay. Nah, coba ini kita ganti menjadi 75, maka kata akan menjadi oke teman-teman. Namun jika kita ini ubah menjadi 101, number of people akan menjadi lebih dari oke teman-teman. Sebentar ya. Ini kita jadi dari 50. Ini akan output perfect. Namun jika kita ini ubah menjadi 70, maka ia akan mengeluarkan kata not okay teman-teman, karena kondisi di sini tidak terpenuhi, sedangkan kondisi di sini juga tidak terpenuhi, maka ia akan langsung ke dalam blok else. Jika kita ini ubah menjadi blok 25, maka kondisi akan menjadi oke teman-teman. Lalu bagaimana jika kita menggunakan kondisi boolean, kondisi if, else, dan elif di dalam Python teman-teman? Kita dapat mencobanya menjadi seperti ini. Print true. Perlu diperhatikan untuk true, awal katanya dengan huruf kapital ya teman-teman. Jika kita run, kan soal kondisi true. Print false, dia akan menang true dan false. Oke, kita dapat menggunakan dalam konsep boolean di Python, kita menggunakan kata sama dengan dua kali teman-teman, yang artinya sebanding dan akan menghasilkan nilai true. Namun jika kita menggunakan kata sama dengan hanya satu kali, maka ia akan menghasilkan sintaks error teman-teman. Tidak bisa mendefinisikan kata sama dengan dua kali. Oke, jika kita ubah menjadi 50, maka kondisi akan jadi false teman-teman. Ada beberapa kode yang dapat
kita buat dalam Python itu ada yang namanya besar sama dengan 49. Kondisi ini akan menjadi true, teman-teman. Kita juga bisa menambahkan di sini jika kita ubah ini menjadi 50, kondisi akan menjadi false. Karena apa, teman-teman? Karena kita tidak menambahkan kata sama dengan di sini. Tambahkan sama dengan itu akan menjadi true, teman-teman. Kita juga bisa menambahkan ini menjadi ini yang 50 tidak sebanding dengan 50 kan false, kan 50 memang sebanding dengan 50. Jika kita buat sini 45, kondisi akan menjadi true, teman-teman. Oke, ini kita juga mau membahas tentang kondisi and, or, dan not. Oke, kita mau mengisi number of people sama dengan 20. Maka print print people itu kurang dari sama dengan 20 and lebih dari sama dengan 30. Jika kita run ke kondisi valid syntax. Kenapa? Karena di sini spasi. Sebentar ya, teman-teman. Oh, saya kekurangan variabel di sini. Number of people. Oke, run. Maka ini akan menjadi false. Jika kita ubah menjadi 27, isi jadi false juga. Mengapa? Karena kita menggunakan kata and di sini, teman-teman. Jika ini kita ubah menjadi or, kondisi akan menjadi false juga. Karena 27 lebih besar dari 20 dan 27 tidak lebih besar dari 30. Lalu kita buat 19, teman-teman. Kondisi akan menjadi bagaimana jika kita buat not ya. Not number of 20 sama dengan 20. Oke, maka kita ubah, kita run, kondisi akan menjadi false, teman-teman. Yang seharusnya kondisinya true karena 19 memang lebih kecil dari 20. 35, kondisi di sini akan menjadi true, teman-teman. Nah, oke. Bagaimana jika buat kondisi if, elif, dan else di dalam Python, teman-teman? Oke, kita mau buat variabel number people sama dengan 31. Lalu kita buat if number people dari 10, dan kita kasih tanda titik 2, teman-teman. Jangan lupa.
print oke, kita run, maka konsol tidak akan menghasilkan apa-apa karena number of people di sini lebih besar dari 10 teman-teman. Jika kita ubah menjadi 9, ia akan menghasilkan oke. Nah, bagaimana jika kita mau menambahkan kata else teman-teman? Else di sini 2 print not oke. Kita run ya teman-teman. Ini akan menghasilkan kata oke. Namun jika kita ubah ini menjadi 13, maka yang akan dieksekusi adalah kalimat yang else teman-teman, karena kondisi di if tidak terpenuhi. Lalu kita bisa menggunakan kata else if juga teman-teman. Di sini itu number of people itu sama dengan 13, maka dia akan print perfect. Oke, jika else jadi not okay teman-teman. Oke, kita mendapatkan invalid syntax. Kenapa teman-teman? Karena di sini kita tidak menambahkan 2. Oke, coba kita run lagi. Ya, ternyata masalahnya di sama dengan ini teman-teman. Tadi saya hanya menggunakan 1 sama dengan, sehingga menghasilkan syntax error. Jadi kita harus menggunakan 2 sama dengan, kita enter, menghasilkan perfect. Karena elif di sini number of people sama dengan 13 yang sama dengan variabel di atas. Jika kita ubah ini menjadi 6, ya akan melakukan output oke. Jika kita menggunakan 14, output yang keluar adalah not oke teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita mau membahas tentang flowchart. Flowchart sederhana. Teman-teman bisa menggunakan software, bisa pergi ke Google, teman-teman ketikkan draw.io, maka teman-teman akan diarahkan ke dalam tampilan interface seperti ini, yang dimana dapat kita gunakan untuk membuat flowchart sederhana. Ellipse di sini sesuai dengan konsep. Nah, kita juga bisa menambahkan fitur dengan tanda panah di sini, menentukan arahnya. Blok di sini. Instruction 1 di sini. Instruction 2. Lalu kita menambahkan kondisi di sini. Home system. Bisa kita lebarkan sedikit. Oke. Home system. Di sini kita bisa menggunakan, kita juga bisa melakukan mengetik di tanda panahnya teman-teman. Yes, kayak gini. Berikan nah oke. Ini menjadi sistem
dengan iOS. Jika yes, maka oke. Jika no, jadi no. Nah, ini adalah rangkaian flowchart sederhana teman-teman yang akan mempermudah jalan kita untuk melihat konsep flowchart. Silakan start, turun ke instruction 1, lalu ke instruction 2, dan masuk ke dalam kondisi jika phone system sama dengan iOS. Jika benar, maka ia akan lanjut ke blok yang ini. Ia akan melakukan output oke, namun jika tidak, ia akan melakukan output not oke, teman-teman. Kali ini kita mau mencoba membuat diagram sederhana tentang temperatur, teman-teman. Buat di sini, tekan start, lalu kita mau menambahkan di sini temperatur. Lalu di sini kita mau menambahkan belah ketupat, teman-teman. Oke, kita berikan kalimat temperatur. Sama dengan 20 nol. Jika yes, dia akan turn the heater on. Kita ini akan sebentar, teman-teman. Sehingga kita mau menambahkan kembali. Jika no, dia akan masuk ke kondisi selanjutnya dengan oke. Kembali kalimat kondisi jika yes. Oke. Kita kembali konsep ya. Itu besar dengan 25. Yes. Yes. Turn the color. Sini kita melihat grafik kita start akan mendeteksi temperatur. Jika temperatur kurang dari 20, maka akan lanjut ke blok ini dan dia akan menyalakan pemanas, teman-teman. Namun jika lebih dari 20, dia akan lanjut ke blok di bawahnya ke temperatur di antara 20 dan 25. Dia akan pergi ke blok yes dan akan melakukan output oke. Namun ternyata jika lebih lagi dari 25,
maka ia akan pergi ke blok yes dan menyalakan turn the cooler on. Nah, lalu bagaimana jika flowchart tadi kita ubah ke dalam Scratch? Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Set temperatur to 26,7. If temperatur lebih kecil dari 20, maka ia akan mengatakan turn the heater on. Lalu kita menambahkan else if di sini. Jika temperatur lebih besar dari 19,9 dan temperatur lebih kecil dari 25,1, ya, mengatakan oke. Namun jika tidak, ya akan mengatakan turn the cooler on. Barannya, teman-teman. Oke, kita set temperatur di sini menjadi 19. Ia akan mengatakan turn the heater on. Kita set kembali. Ini menjadi 23. Maka ia mengatakan oke, teman-teman. Jika kita set ini menjadi lebih dari 25,1, 20, 26, maka output yang keluar adalah turn the cooler on. Nah, jika di Python, code di sini akan menjadi seperti ini, teman-teman. Variabel temperatur sama dengan 20, temperatur kurang dari 20,0, print turn the heater on. Lalu else if temperatur lebih besar sama dengan 20 and temperatur lebih kurang dari sama dengan 25, saya akan print OK. Namun jika tidak, else print the turn the cooler on. Coba run ya, teman-teman. Nah, karena temperatur di sini sama dengan 20 dan temperatur di else if kurang lebih dari sama dengan 20, maka output yang keluar di sini akan menjadi OK. Jika kita ubah ini menjadi 19,7, maka ia akan berkata turn the heater on. Karena ini adalah kurang dari 20,0. Jika kita ubah ini menjadi 27, maka output yang keluar akan menjadi turn the cooler on. Jika kita ubah lagi menjadi 24,9, dapat melihat outputnya akan menjadi OK. Selama ini tidak melebihi 25, maka print yang dihasilkan akan menjadi OK, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita juga memiliki project yang lumayan panjang, di mana ini bertanya apakah kamu cukup umur untuk berkendara. Di sini ada blok yang bertanya where do you want to drive, di manakah kamu mau berkendara antara 4 negara, South Africa, Meksiko, India, dan Prancis, teman-teman. Di sini akan menggunakan variable country, akan bertanya how old are you, serta menggunakan variable user age. Jika negara yang dipilih adalah South Africa, maka toko kucing akan bertanya umur kalian, teman-teman. Jika umur kalian lebih dari 16 tahun, maka kalian bisa berkendara. Namun jika kurang dari 16 tahun, maka kalian tidak akan bisa berkendara. Dan juga else, masuk ke blok else, teman-teman, yang dibersamai dengan if. Jika kalian memilih Meksiko, toko kucing akan menanyakan nama umur kalian. Jika umur kalian lebih dari 17 tahun, maka kalian dapat berkendara. Namun jika umur kalian lebih dari 15 tahun dan kurang dari 17 tahun, maka kalian dapat berkendara dengan persetujuan orang tua. Namun, ada else if lagi, teman-teman. Jika umur kalian lebih dari 14, tetapi kurang dari 15 tahun, maka kalian dapat berkendara dengan pengawasan orang tua. Dan else, jika teman-teman umurnya di bawah 14 tahun, maka teman-teman tidak bisa berkendara di negara Meksiko. Yang ketiga, jika teman-teman memilih berkendara di negara India, jika teman-teman berumur lebih dari 17 tahun, maka teman-teman dapat berkendara. Nah, jika teman-teman kurang dari 17 tahun, maka sayang sekali tidak dapat berkendara di negara India. Dan terakhir, jika kalian memilih negara France dan umur kalian lebih dari 17, kalian tetap dapat berkendara. Namun jika umur kalian lebih dari 14 namun kurang dari 17, kalian tetap dapat berkendara namun dengan pengawasan. Tetapi jika umur kalian di bawah 13 tahun, kalian tidak dapat berkendara.
Dan jika kalian ingin berkendara selain di negara 4 tersebut, 34 negara tersebut, maka sayang sekali datanya tidak tersedia untuk negara tersebut. Coba kita run ya teman-teman. Kita mau melakukan run di negara India, kita mau berkendara di negara India. Tulis India. How old are you? 18. Maka kita dapat berkendara. Jika kita buat umur kita menjadi 16, maka kita tidak dapat berkendara. Jika kita mau ke France, kita buat 17, maka kita dapat berkendara, namun melalui pengawasan. Jika kita ubah ini menjadi 18, ke France, 18, kita dapat berkendara di negara France. Oke, sama halnya dengan yang di Scratch, teman-teman. Kita akan mengubah project ini ke dalam bentuk kode teks di dalam Replit. Dalam Python ya, teman-teman. Kita mau mengatakan variable country sama dengan input, where do you want to drive, South Africa, Mexico, India, atau France. User age, integer, teruskan input, how old are you. Jika kita memilih Afrika Selatan dan umur kita kurang lebih besar sama dengan 17, maka kita dapat berkendara, teman-teman. Namun jika tidak, kita tidak dapat berkendara. If kita tambahkan kata elif di sini. Jika kita milih Meksiko, tambahkan kata if user age lebih besar sama dengan 18, kita dapat berkendara. Lalu kita tambahkan elif lagi, teman-teman. Jika user age lebih besar sama dengan 16 namun kurang dari 18, maka kita dapat berkendara dengan pengawasan dengan persetujuan orang tua. Kita tambahkan elif kembali. Jika umur kita lebih besar dari 15 namun kurang dari 16, kita dapat berkendara namun dengan pengawasan orang tua. Else, you can drive. Country India, jika user age lebih besar dari 18, kita dapat berkendara, namun jika kurang dari 18, kita tidak berkendara. If country sama dengan France, jika umur kita di atas 18 tahun atau sama dengan 18 tahun, maka kita dapat berkendara. If jika umur kita di atas 15 tahun, namun kurang dari 18 tahun, kita dapat berkendara dengan pengawasan orang tua. Jika kita kurang dari 15 tahun, maka kita tidak dapat berkendara. Dan juga ini kita tutup dengan else. Jika sang penanya ingin berkendara di selain keempat negara tersebut, maka data is not available untuk negara yang ditanyakan. Karena teman-teman, ini kita bertanya, kita mau di South, di Mexico. How old are you? We are 19. Mengapa, teman-teman? Karena saya menggunakan M di sini dengan huruf kecil. Kita ulang ya. Mexico. How old are you? 19. You can drive. Jadi ubah umurnya ya. Mexico. I'm 15. You can drive with parental supervision. Ini kita masuk ke dalam blok elif ini, teman-teman. Blok ini tidak memenuhi, blok ini tidak memenuhi. Lalu kita masuk ke dalam blok ini, yang dimana blok ini memenuhi, sehingga yang akan dieksekusi adalah blok elif user age lebih dari sama dengan 15. Oke teman-teman, mungkin bisa teman-teman ikuti dan teman-teman lihat kode yang telah saya jelaskan. Akan saya tambahkan juga linknya di deskripsi yang bisa teman-teman langsung buka dan teman-teman pelajari. Bisa teman-teman ubah-ubah kembali teks-teks maupun kode blok yang ada di dalam Scratch ini. Saya berikan di kolom deskripsi.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang konsep boolean, kondisi if, elif, dan else, serta operator logika dan flowchart. Baiklah teman-teman, bila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.